Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para perhati dari channel Paduan Gaul yang budiman, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan dan juga sebuah kemanfaatan. Dan semoga saja yang saat ini sedang banyak dirundung permasalahan hidup, keluarga, rumah tangga, atau permasalahan apapun, semoga saja diberikan solusi-solusi yang terbaik, yang dimana solusi itu nantinya pun bisa berdampak baik bagi kehidupan para pemirsa semuanya dan tidak memiliki dampak yang buruk. Begitu. Dan juga bagi pemirsa yang selama ini memberikan dukungan-dukungan kepada channel Paduan Gaul, terima kasih banyak atas segala dukungannya. Dan juga semoga saja dukungan yang Anda berikan pun bisa kembali berdampak baik bagi kehidupan Anda masing-masing. Tapi lebih pun bisa berdampak bagi keluarga maupun lingkungan yang Anda tempati. Dan juga bagi pemirsa yang saat ini sedang sakit, baik itu mengalami penyakit medis ataupun non medis, yang sudah menghubungi kami ataupun yang sudah menggunakan dari produk Al-Husa ini, semoga saja mendapatkan kesembuhan dalam wujud nyata. Kelainan kesembuhan itu nyata dirasakan, dan harapan kami pun penyakitnya tidak kambuh-kambuh lagi. Dan bagi yang masih belum mendapatkan jodohnya, semoga saja nantinya pun segera mendapatkan jodoh yang terbaik, yang sesuai daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak daripada manusianya, begitu kiranya. Dan sedikit narasi pemirsa, bahwasanya di zaman kehidupan sekarang ini banyak berlomba-lomba manusia-manusia yang dimana jika sedang mengalami kebuntuan atau masalah, mereka datang kepada sosok manusia-manusia yang dianggap mampu memberikan permasalahan hidup, dimana mereka sendiri selalu melihat dari sisi keilmuan, kealiman, dan juga sesuatu secara jasmani, bahwa hal itu adalah hal yang sesuai ekspektasi mereka, begitu kiranya. Dan dimana banyak disampaikan kepada kami juga bahwasanya mereka sendiri setelah mendapati permasalahan hidup tersebut menjalankan dari berbagai macam wirid-wirid atau dikir-dikir yang diberikan oleh orang-orang yang didatanginya, dimana wirid-wirid itu sendiri berdampak bermacam-macam. Ada yang berdampak mungkin akhirnya sakit, ada juga yang memang dari hartanya semakin hari semakin bertambah, dan ada pula yang memang membuat semakin hari semakin bermasalah di dalam kehidupannya. Dan di kesempatan ini kami dari tim Paduan Gaul bukan bermaksud untuk melecehkan pihak manapun atau merendahkan martabat siapapun, karena ini murni daripada sebuah beberapa fakta nyata di Paduan Gaul ini, bahwasanya jarang diketahui bahwa wirid-wirid itu ada berbagai macam, antara wirid yang bersanad ataupun tidak, dan apa dampaknya dan bagaimana pula cara membedakannya. Dan sebagai manusia, kita itu perlunya menjalankan yang bagaimana, kan begitu, sehingga kita pun sebagai manusia tetap memiliki daripada sebuah tatanan keimanan yang kuat dan rohani yang kuat. Dan juga di kesempatan ini kami dari tim Paduan Gaul akan sedikit membahas bahwasanya dikala manusia berwirid, apakah dari wirid-wirid itu sendiri memiliki daripada sebuah power atau hanya sebuah wirid yang memang dilaksanakan hanya untuk Sang Pencipta. Itu sedikit narasinya pemirsa. Dan kita sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang ini perlu membedakan yang seperti saya narasikan tadi, dimana jika tidak kita pun nanti akan tersesat, karena banyak fenomena tipu daya dari jin siluman iblis yang sekarang ini sudah merambah lebih halus lagi. Semoga saja kita termasuk dari golongan umat manusia yang terselamatkan. Dan kami pun sudah menyampaikan, kami tidak bermaksud menghinakan dan melecehkan siapapun, namun beberapa fakta nyata sudah terjadi
dan datang di Padepokan Gaul ini. Apa solusinya? Dan itulah yang paling penting bagi kita manusia hidup di zaman sekarang ini. Dan dari kisah-kisah ini pun kita akan bedah satu persatu, kita ulas secara lugas dan tuntas, dan semoga bisa diambil hikmah maupun manfaatnya. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya masih ditemani mediator Mas Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Nggih, sehat. Siap Mas? Siap. Kamu tambah ganteng aja kamu. Ganteng kamu, Mas. Iyalah, pede lah. Kalau saya jelas pede. Siap. Kalau kamu nggak pede ya oke. Itu saja pemirsa, mohon izin mohon doanya, semoga diberikan kelancaran dari awal hingga video kita nanti dan bermanfaat tentunya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Widi, keluar masuknya gaib dan berdampak apapun yang gaib yang masuk benar-benar gaib yang asli, penyusup ataupun penipu, otomatis hancur. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Widi, salah satu gaib terkuat yang berasal dari wirid seorang manusia, di mana wirid itu adalah wirid yang notabene kalimat thayyibah. Dari gaib yang terkuat yang asli, yang berdampak baik atau buruk bagi kehidupannya sekarang ini. Salah satu gaib yang asli yang berasal dari wirid dari orang yang pernah ketarik tansai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu penyusup atau kamu iblis, otomatis tubuhmu akan terpotong-potong. Aduh. Kamu otomatis menjadi normal kalau kamu jujur. Sallallahu alaihi Muhammad. Golongan apa? Dari mana? Apa saya tidak bisa menipu? Loh, kamu penipu? Saya kerjanya menipu. Menipu siapa? Menipu dengan hal-hal yang baik. Itu kerjaan saya. Tidak nyaman saya di sini. Kamu golongan apa? Saya golongan iblis. Iblis? Iblis apa jin? Saya golongan iblis. Loh, saya tadi hanya bermaksud menarik daripada gaib yang bekerja pada sebuah wirid manusia. Kok kamu? Padahal wirid-wirid manusia itu wirid-wirid yang baik, bagus, kalimah-kalimah berbahasa-bahasa Arab. Kok kamu yang hadir ketarik ke sini? Justru itu, saya mau terlahir dari amalan yang wirid-wirid yang dianggap orang baik itu. Saya terlahir, saya muncul. Saya bisa muncul karena dari wirid-wirid itu tadi. Jadi kamu yang sebenarnya muncul dari wirid-wirid tadi. Ya. Loh, padahal ketika manusia sedang menemui sebuah masalah, jika datang kepada orang yang dianggap memiliki kedudukan, itu kan pasti nanti diberikan solusi. Entah itu disuruh mengamalkan wirid ini, wirid itu, dan wirid-wirid sebagainya kan gitu. Kok malah faktanya kamu yang datang ke sini. Ingat loh resikonya. Kalau ya, kamu berdusta, otomatis hancur. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya itu wirid kan bisa dijadikan solusi itu. Permasalahan-permasalahan hidup di manusia itu bisa diselesaikan dengan wirid. Wirid yang bagus. Dengan guru yang bagus juga. Cuman ya di luarnya saja. Dalam hatinya itu busuk. Alhamdulillah min dzalik. Di dunia manusia sekarang ini banyak sekali bertebaran wirid-wirid ya dengan mudah diijazahkan kepada siapapun. Apakah wirid-wirid tersebut wirid-wirid yang asli bersanad dan memiliki power? Atau wirid-wirid yang dari golongan kamu seperti kamu ini yang membantu? Ya kebanyakan dari golongan saya. Saya tercipta dari wirid itu tersendiri. Powernya ya saya, powernya saya. Saya membantu. Apabila ada keluh kesah, dia mau wirid, nanti semua akan dengan mudahnya terselesaikan. Saya yang membantu. Loh, padahal kenyataannya dia sebagai manusia
itu memohonnya kepada orang yang notabene itu orang yang sangat alim, orang yang memiliki ilmu yang tinggi kan begitu. Kok malah kamu? Jadi kamu selama ini bisa menipu dengan mudah orang-orang yang tadi. Ya, saya menipu dengan halus. Dari gurunya ataupun muridnya itu. Doanya saja tidak bisa sampai ke atas. Hanya berputar-putar di nafsu pikirannya sendiri. Terus? Ya otomatis dari golongan-golongan fasik membaca dari uap-uap pikirannya. Setiap permasalahan diwirid, permasalahan diwirid. Ya memang nanti permasalahan itu selesai dari wirid itu sendiri. Itu tipu daya dari saya sebenarnya. Selama manusia wirid di dalam hatinya ada keinginan untuk menyelesaikan dari permasalahan-permasalahan ataupun keinginan-keinginan hajat-hajat dari fadilah wirid itu sendiri ya. Golongan iblis kebanyakan yang bantu. Jadi begitu. Ya. Oke. Kenapa? Jangan kamu bongkar wirid itu. Kenapa? Saya nggak bongkar kok. Terus pada kenyataannya yang ingin saya sedikit bahas, mereka yang memberikan wirid notabene itu orang-orang yang hebat, orang-orang yang mampu, orang-orang yang berilmu tinggi. Kok bisa-bisanya kamu tipu selama ini? Ingat, jika kamu berdusta, mudah. Dia kan punya guru sebenarnya. Dia punya guru. Terus? Gurunya itu juga tidak, doanya tidak sampai ke atas. Terus? Nah, kalau tidak sampai ke atas, otomatis orang yang belajar pada orang itu ya doanya ya tidak sampai ke atas semua. Banyakkan dari wirid-wirid itu sendiri ya. Tujuannya ya untuk kebaikan-kebaikan, kebaikan dirinya sendiri. Namun hasilnya nanti kebaikan atau malah justru keburukan? Bermacam-macam. Ada yang baik, ada yang langsung jelek. Ada yang memang itu sudah dari takdir, tidak bisa saya sesatkan. Tapi sedikit, kebanyakan yang banyak yang terlalai dari keyakinannya. Wirid itu sendiri. Dan konon katanya iblis itu bisa terundang melalui wirid manusia yang dijalankan terus berulang-ulang. Ya, karena golongan iblis itu bisa membaca keinginan dari manusia itu sendiri. Bisa menipu dari hawa nafsunya manusia itu sendiri. Semakin nafsunya besar, semakin mudah golongan iblis menyesatkan manusia itu sendiri. Wiridnya nanti tidak hanya satu, bermacam-macam. Jadi begitu ya ternyata. Oke. Apa? Kamu wanita, harta bisa diwirid. Pak. Berarti kalau mau wirid supaya mendekatkan jodoh itu pun golongan kami yang membantu. Berarti masuknya kalau begitu ya ke pelet. Sekalipun wirid itu berbahasa ini. Ya itu ya pelet yang dibungkus bagus itu. Apa itu namanya itu? Hitam terbungkus putih. Iya. Astagfirullah. Dan terus bagi orang umum atau orang awam, konon kan melihat sekali banyak ijazah kan ini nanti hajatmu kabul, doamu lancar, rezekimu lancar dan lain sebagainya. Namun dikala diamalkan terkadang memang ada yang lancar, ada yang malah buntu, ada yang menemui banyak masalah. Sebenarnya hal tersebut itu semuanya kamu yang berpengaruh tadi. Sangat berpengaruh. Kenapa golongan iblis bisa membantu jika orang itu membaca wirid itu tadi? Karena manusia itu menuntut Tuhannya dengan wirid itu. Bisa kah begitu? Ya golongan iblis kan ditugaskan untuk menggoda manusia. Dari wirid yang melenceng, ya golongan iblis membantu menggoda manusia itu tadi berhasil. Astagfirullahaladzim. Iya. Ngomong-ngomong, saya senang sekali. kamu ini iblis tanduk berapa toh? Tidak perlu tahu kamu. Kenapa? Saya sudah cerdas ini. Oke, terus ini ya kembali ingin saya tanyakan kepada kamu. Beberapa halnya, ini yang ingin saya tanyakan. Kalau manusia sedang mewirid, tiba-tiba terkadang muncul sesuatu yang seolah-olah menyerupai daripada cahaya-cahaya tertentu lah. Mereka mengira dan itu mungkin dianggap sebagai golongan malaikat yang datang saat mereka berwirid. Apakah benar halnya seperti itu atau malah golongan kamu juga bisa menyerupai seperti itu? Itu beberapa pengalaman teman-teman saya yang dulu ini saya bayangkan. Bisa, saya bisa berubah menjadi malaikat. Kalau keilmuan saya tinggi dan juga iblis-iblis banyak menyerupai.
Terus? Kalau dari keinginan manusia itu sendiri menggebu-gebu, dari keamalan wirid-wiridnya baik, nanti golongan kami bisa menyerupai orang-orang terdahulu, wali-wali terdahulu, wali 9, maupun orang-orang terdahulu. Saya sekarang menempati jasad pemuda yang masih muda, gemar bertirakat, gemar berwirid. Untuk apa? Ya untuk kedepannya supaya dia jadi seorang guru. Dia sekarang sudah belajar, wiridnya banyak. Terus wirid yang sebenarnya dan bukan dari golongan kamu itu wirid yang bagaimana? Apakah kamu tahu kan gitu? Ada nggak sih? Katanya kamu ada. Yang bagaimana cirinya? Ya pertama di dalam hatinya itu tidak ada niat apapun. Terus terbersih dari keinginan-keinginan maupun hajat-hajat nafsu-nafsu semua tersendiri. Wirid itu hanya terucap. Kalau hatinya bersih, ucapannya itu sudah tertata. Apa yang dia kerjakan itu ya atas perintah kewajiban saja. Terus ini ada juga kadang wirid digunakan untuk sebagai benteng diri, tameng diri. Bisa, kekebalan ilmu ada. Ilmu-ilmu terdahulu sekarang dibungkus dengan wirid itu tadi. Kalau kamu tahu tuh. Saya nggak tahu soalnya. Dulu wirid-wiridnya itu banyak. Sekarang diringkas lebih mudah. Asal kamu konsisten saja menjalankan wirid itu tadi. Yakin nanti semua hajat akan terkabul. Setelah terkabul, nanti dia yakin akan wirid itu tadi. Perlahan-lahan apa yang dia dapatkan dari wirid-wirid itu tadi, kekayaan, dimakan. Itu yang akan mempengaruhi persifatan-persifatan dia. Tidak bersyukur. Ya negatif dalam jasad ini sudah meresap dalam jasad manusia. Dan beberapa fakta kemarin. Pemarah. Orang yang datang ke Padukan Gal pemirsa memiliki wirid yang banyak itu malah notabene banyak mengalami kesakitan-kesakitan luar biasa. Itu bagaimana ceritanya? Yaitu akibat wiridnya itu sendiri. Dia tidak tahu golongan apa yang membantu. Asal dia jalankan beres, asal dia kan beres. Ya memang beres. Terus. Cuman kan dari harta yang dia dapatkan itu dia tidak tahu penyakit yang dia dapatkan sebenarnya itu. Sakit dalam sini. Hati. Ya. Oke. Nah, terus ini yang ingin saya tanyakan. Orang yang berhak memberikan wirid itu orang yang seperti apa sih? Tidak tahu. Jujur. Orang itu ya ditunjuk langsung. Waduh. Siapa yang menunjuk manusia? Bukan. Ya, siapa? Ya, dari atas. Dari atas pintu. Bukan. Atap. Bukan lagi itu. Dari mana? Ya Allah yang menunjuk orang itu. Karena orang itu ya ada porsinya. Jadi wirid itu enggak sembarangan. Ya dari atas ke bawah, bukan bawah ke atas. Kalau bawah ke atas itu kan mengaku dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Oke. Jadi malah begitu ya ternyata. Saya mulai agak paham apa yang kamu ucapkan sekarang ini. Biarkan. Kenapa? Orang-orang punya wirid-wirid itu baik. Biarkan. Biar nanti dia tambah yakin atas wirid itu sendiri. Terus ini ada juga yang menyampaikan bahwasanya orang wirid itu hanya mengagungkan asma-asma Allah aja kok. Itu kayak mana sih? Lisannya berucap begitu. Bohong itu. Kok bisa bohong? Di dalam hatinya masih ada terbersit nafsu yang dia tidak ungkapkan di ucapannya itu. Dia hanya berpura-pura kepada manusia. Terus? Yaitu ya sejatinya manusia munafik. Apa mau dia menjalankan wirid dengan begitu saja tanpa embel-embel, tanpa iming-iming. Gurunya itu saja sudah melenceng, ya muridnya melenceng. Ya. Sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang, untuk membedakan hal itu apakah mudah atau justru memang tipu dayamu sekarang ini sudah semakin tipis? Tidak mudah. Karena golongan iblis kan bisa menyerupai dari guru-guru yang baik itu tadi. Jadi begitu. Oke.
Terus orang yang mudah kamu sesatkan dalam hal wirid orang ya seperti apa? Ya, Dalam hal dia, jikalau orang itu ahli ibadah kah atau orang itu ahli tirakat kah atau orang ya seperti apa sih yang mudah kamu sesatkan? Karena penyesatan kan melalui wirid-wirid manusia. yang banyak nafsunya, banyak Terus? keinginannya. Hmm. Ketika dia menjalankan, dia tidak ibadah, dia tidak menjalankan apa-apa. Disitulah dia menjalankan amalan dari wirid itu tadi. Jadi begitu. Terus Nanti bisa saja ibadah dia tinggalkan satu persatu. Dan wirid yang tidak bersanad itu termasuk nggak tersambung sampai ke atas. Tidak. Sekalipun disambung-sambungkan manusianya sendiri ini dari guru ini, dia bisa begitu. Yang dia belajar itu saja tidak tersambung doanya, apalagi orang yang menjalankan ijazah daripada guru itu tadi. Berarti pengaruhnya bahaya ya wirid itu kalau sembarangan asal-asalan, walaupun dikatakan dunia manusia itu ya sepele, simple. Ya sangat bahaya. Kayak golongan iblis kalau masuk dalam set manusia ya seperti ini, saya bisa memberikan ijazah pada kamu. Wih, kamu mau apa? Itu? Saya berikan ijazah. Saya cukup bacakan sholawat 10.000 kali setiap malam. Terus, malam Jumat. Jangan kamu tinggalkan. Cukup kamu jalankan. Loh, kamu bisa berucap seperti itu? Bisa. Kepanasan itu. Saya saja berucap. Katanya iblis itu kepanasan loh kalau berucap seperti itu. Tipu daya itu. Astagfirullah. Oke lah kalau begitu. Terus ini yang ingin saya tanyakan ke kamu. Di dunia sekarang ini cara menipumu melalui wirid tadi yang paling mudah, yang paling kamu suka itu dengan cara seperti apa sih? Apa yang menyerupai yang sebenarnya wirid atau yang berbeda? Bagus dengan embel-embel. Otomatis orang-orang yang sekarang itu kan pasti tertarik. Bagus dengan embel-embel. Pasti dia akan yakin dengan embel-embel itu tadi. Dengan sukarela dia menjalankan wirid-wirid itu tadi. Kalau hari ini tidak dikabulkan, kan bisa ada besok hari. Besok hari bisa wirid-wirid itu tadi sampai hajatnya terwujud. Oke. Terus ini, jika sudah porsinya penuh jasad manusianya kamu tempati karena sudah seringnya dia mewiridkan daripada wirid-wirid yang dia kerjakan, timbulnya nanti hal yang paling fatal apa? Ya dia tidak sadarkan diri. Yang ngoceh itu golongan saya. Terus sekalipun orang itu pintar, saya kan juga bisa pintar seperti tadi. Kamu mau apa? Saya bisa memberikan kamu ijazah. Bisa nanti dia juga gila akibat wirid yang terus dilakukan menerus. Jasa tidak menampung. Roh dan sukma banyak yang diambil. Bisa gila ataupun mati mendadak. Mati yang mengenaskan. Iya. Bisa juga jadi tumbal. Tumbal-tumbal di jalan itu kan. Loh, itu malah orang-orang juga yang sering mau wirid. Ya, sering bermaksiat. Manusia yang kotor dalam hati dan juga pikirannya. Jika tumbal manusia seperti itu. Salah satu orang ini yang dahulu kala notabene dari wilayah selatan, pemimpin sebuah lembaga pendidikan keagamaan. Siapa itu? Ya satu keluarga itu juga. Ya, itu. Ya akibat dipasang orang lain. Dia melihat celah yang banyak dalam keluarga itu. Sikat. Astagfirullah. Iya. Terus orang yang selamat. Kalau halnya seperti ini bagaimana orang itu selamat? Kan pasti yang menyelamatkan Allah kan begitu. Kalau orang berusaha selamat itu usaha apa sih yang bisa membuat dia selamat supaya tidak tertipu dari godaan kamu melalui wirid-wirid tadi? Ya bukan. Manusia itu ya tadi cukup saja menjalankan apa yang sejatinya dia diperintahkan kepada Allah.
menciptakan pada manusia itu tadi. Terus Tanpa bela-bela apapun, mm-mm. mau dijalankan, Mm-mm. taat itu saja. Hmm. Kalau nanti dia mendapatkan hidayah, ya dia beruntung Nah. menemukan guru yang tepat, itu saja. Oh, jadi itu. Oke. Namun jika malah terbawa daripada masalah, nafsu hingga akhirnya dia dengan keinginan-keinginannya untuk mewirid ini itu malah justru akan membuat golongan kamu semakin mudah menipu manusia yang seperti itu. Yang terlahir dari wirid itu tadi akan mempengaruhi juga. Saya terlahir dari wirid. Baru tahu loh, ini mungkin banyak manusia yang kaget loh. Wong yang dibaca itu wiridnya bagus sekali ya. Ya karena dari wirid itu tadi ada keinginan menyogok Tuhannya. Dari gurunya yang memberikan ijazah itu tidak tersambung sampai ke atas. Makanya wirid yang dibantu dari golongan iblis ya seperti itu. Oh, oke. Itu lebih jelas. Saya disuruh menjelaskan lagi. Ngajar. Tugasmu masih panjang kah di dunia manusia? Saya itu menempati jasad pemuda, memang masih panjang sampai dia tua. Sampai dia tua. Alhamdulillah. Sampai dia punya murid nanti. Dan orang-orang yang seperti itu yang menjadi manusia memiliki kekuatan di dunia manusia yang bisa berpengaruh bagi manusia lain dan memberikan wirid, berarti yang mengikuti nanti pun akan sama halnya begitu. Ya tidak jauh beda dengan orang itu tadi. Oke. Sudah, terima kasih banyak atas segala informasinya. Sekarang yang kami keluar dulu. Aduh. Tahu saja kamu. Aduh. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya sedikit daripada konten kali ini menyikapi pengalaman nyata dari netizen yang datang ke Padepokan Gaul beberapa waktu yang lalu, di mana disampaikan banyak sekali wirid-wirid yang dikerjakan, namun malah justru hal buruk ataupun hal-hal yang tidak selama ini diduga dirasakan oleh mereka. Dan seperti itu adalah adanya daripada dialog kali ini menyikapi adanya wirid, bahwasanya jika kita memiliki wirid yang tidak bersanad, maka timbulnya adalah sesuatu yang buruk dan keburukan yang sangat jauh nanti pun akan dirasakan oleh kita sebagai manusia. Dan perlunya sebagai seorang manusia memahami dengan hati dan akal yang jernih bahwasanya membedakan antara wirid yang bersanad ataupun tidak, semoga paham. Dan juga yang paling utama dari kita manusia itu perlunya apapun yang kita kerjakan yaitu dalam rangka taat pada perintah Allah, ibadah apapun itu wujudnya. Dan juga jika kita memiliki niatan-niatan yang lain, maka nanti pun banyak dari mereka-mereka golongan gaib yang akan menipu kita sebagai manusia. Dan lebih-lebih sebagai manusia pun jika sudah paham, tak perlu menjalankan wirid-wirid yang tidak seperlunya atau tidak sepatutnya, dan yang berimpas buruk kepada kita. Karena apa? Dari hal itu jika kita kerjakan, maka hal buruk pasti akan menimpa daripada kita. Semoga di kesempatan kali ini diberikan kepahaman, diberikan wawasan hati maupun pikirannya, dan juga dibukakan pola pikir mindsetnya. Jadi mindsetnya tetap mindset sesuai, tidak terbalik, dan juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata para pemirsa semuanya. Jika dari kami banyak kekurangan, kesalahan, itu karena kebodohan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.